Anak-anakku sekalian, kalian sekarang sudah akan memasuki ujian lisan untuk akhir tahun ini, maka jangan main-main. Sebenarnya emang harus serius, meskipun nggak ujian harus serius, apalagi ujian. Jadi semenjak awal masuk ke pondok betul-betul serius, nggak main-main. Dan terus serius, istiqomah, nggak main-main. Apalagi dalam ujian, serius itu betul-betul ada semangat. Tanpa ada semangat nggak akan maksimal kita mendapatkan atau memperoleh hasil. Orang kerja main-main nggak akan mendapat hasil yang sempurna. Mau kamu mempunyai atau memperoleh hasil yang nggak sempurna, jangan sekali hidup tetap hidup. Jangan sampai disia-siakan hidup ini, biar kita nggak rugi nanti setelah hidup ini. Siapapun itu, kalau kita nggak betul-betul semangat dalam hidup, yang itu semuanya semata-mata ibadah kepada Allah dengan ikhlas, maka akan tidak sempurna nanti. Bisa-bisa celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Di mana yang kita celaka? Terutama di akhirat. Nah, kalau sudah di akhirat celaka, bisa-bisa di dunia itu juga gak akan kita merasakan nikmat yang hakiki. Sebab kalau sudah nanti kita mempunyai nilai di akhirat yang nilainya celaka, meskipun kita di dunia itu merasa ada kebahagiaan, tetapi itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang menipu. Innamal hayatud dunya inna mata'ud dunya mata'ul ghurur. Itu. Jadi kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Al hayat dunya hayah yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, firman Allah begitu. Jadi hidup dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Mengapa menipu? Coba kalau mati, apa yang dibawa? Nggak ada. Jadi bawa amalnya. Maka jangan main-main. Dalam hidup juga harus, dalam ilmu ini, minta ilmu, jangan main-main. Karena apapun harus pakai ilmu. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin keduniaan harus dengan ilmu. Gak mungkin kamu bodoh mau menjadi orang pintar, menjadi pejabat, gak mungkin. Wa man aradal akhirah, dan juga begitu. Kamu ingin bahagia di akhirat tanpa ilmu, bodoh, gak mungkin. Sholat bisa-bisa kamu salah, meskipun sholat, apalagi tidak sholat. Mengapa? Karena tidak punya ilmu. Waman aradahuma, dan barang siapa yang ingin dunianya baik, akhiratnya baik, fa alaihi bil ilmi,
Maka harus orang itu yang berkeinginan dunia akhirat juga dengan ilmu. Maka ilmu penting. Itu alat dasar dalam kehidupan kita di dunia maupun di. Maka semangat kamu harus cari ilmu, jangan main-main. Yang main-main hasilnya juga main. Coba anak-anak yang main-main, nanti ujung-ujungnya ya gitu jadinya. Jangan disia-siakan. Jadi apalagi itu? Wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Tiada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau tidak payah berarti tidak akan dapat nikmat dia. Payah memang. Kalau mau nikmat di akhirat, di dunia harus payah-payah. Payah-payahnya dengan apa? Dengan apa? Belajar. Dengan ilmu datang sendiri? Enggak. Baru kalau memang oleh Allah dikasih pangkat ilmu laduni yang diajari oleh malaikat. Tahu paham. Kalau enggak mempunyai ilmu laduni seperti kita ini harus belajar, harus menghafal. Mengerti? Maka kita itu sekarang dengan melihat keadaan sekarang, kebanyakan pondok-pondok pesantren itu hanya terus memperdalam ilmu syariah. Betul, dan itu fardu ain. Di fardu kifayahnya yang mempelajari ilmu-ilmu kauniyah, ulum al-kauniyah, seperti teknologi, bisnis, kedokteran, itu orang-orang selain pondok. Akhirnya dikuasai oleh mereka. Mereka enggak punya akhlak, enggak punya iman yang kuat. Akhirnya ilmu-ilmu itu dijadikan alat untuk membuat kerusakan, penipuan, pengkhianatan. Maka pondok pesantren Ummul Qura Asyuti bergerak sekarang untuk betul-betul memikirkan ilmu syariah dengan ilmu kauniyah. Firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya al-ulama, orang yang alim. Nah, ayat ini Allah menjelaskan sebelumnya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Apa kamu enggak tahu Muhammad, Allah menurunkan dari langit air, tumbuh pohon buah-buahan yang bermacam-macam. Di situ ada gunung-gunung, ada yang pekat, ada yang hitam. Di situ wa minad nasi wad dawab wal an'am. Di situ juga diterangkan oleh Allah manusia, binatang melata, binatang ternak. Setelah Allah menyatakan itu semuanya, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang betul-betul takut kepada Allah, yang ia mempunyai ilmu syar'i dan mempunyai ilmu kauni. Maka kita ngotot ini mendirikan ITB biar betul-betul kita takut pada Allah. ITB yang berbasis pesan akan kita bentuk ulama yang takut kepada Allah dengan belajar ITB arahnya apa? Teknologi dan bisnis. Jadi ekonomi bisnis yang berdasarkan
teknologi. Maka kalian harus isi ITB ini, harus kuasai ITB ini. Jangan sampai dikuasai oleh bukan santri umul qura. Masa depannya Masya Allah menjanjikan dunia akhirat kalau betul-betul mengikuti kode etik di ITB nanti. Payah-payah kita mendidikan ITB itu. Bangunannya sekarang sudah miliaran itu. 1 M lebih itu. Dari sawah menjadi bangunan seperti itu. Untuk siapa? Untuk anak-anakku kalian ini, bukan untuk siapa-siapa. Yang mau di luar silakan. Mengapa? Karena kita mau menguasai dengan secara ikhtiar, bagaimana kata kehendak Allah, tahu ekonomi yang berbasis tekno. Ini zamannya sudah sekarang. Dan itu akan berkembang. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan Muhammad, gak akan habis ilmu Allah. Meskipun tinta itu sebagai lautan sebagai tinta, gak akan habis. Ditambah lagi, gak akan habis ilmu Allah. Nah, itu kita. Sedangkan yang mengkaji ilmu-ilmu Allah ini bukan santri. Sekarang sudah harus santri. Sebagai kamulah pejuang-pejuang, saya akan memberi wadah. Insya Allah. Maka kalian jangan main-main dalam pujian ini. Semangat. Sekarang masih mempelajari ilmu syar'iyah yang merupakan ilmu yang wajib kepada siapapun. Bagaimana bersolat, bagaimana puasa, bagaimana berwudu, bagaimana kalau kawin, bagaimana kalau punya anak. Itu di pondok pesantren Ummul Qura diajari, di MUT dan di MT. 6 tahun di sini kita lanjutkan ITB, mempelajari tentang bisnis yang berbasis teknologi, dan itu berkembang. Insya Allah dengan kekuatan Allah mungkin kita lebih afdal, lebih utama ditimbang di luar. Karena di sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus siap. Ada nggak punya biaya ini sebagainya, jangan dipikirkan biaya itu. Kamu kalau betul-betul ikhlas dan matur kepada Allah, biaya ditanggung Allah. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ditanggung Allah. Buktinya saya nggak punya apa-apa. Kok bisa ke Mekah? Nggak tahu di mana jalannya. Kalau melihat rumah saya, kamu apa artinya rumah saya itu nggak ada apa-apa? Tapi kok saya bisa ke Mekah? Kalau melihat ini dulu waktu saya datang 83 ke sini, tahun 1983 saya datang ke sini, nggak ada apa-apanya ini. Yang sekarang terbukti sekarang aja itu, punya apa saya? Punya apa pondok? Kok bisa membangun bangunan besar begitu? Jadi kalau sudah Allah berkehendak, insya Allah. Oh, membeli mobil aja, masih mobil saya Tucson itu Innova tahun 2005, sekarang 2022 sudah 23, berapa tahun yang lalu sudah mobil itu. Kalau bicara tentang kekayaan, punya duit, jangan pikirkan, yang penting semangat. Anak kelas 1
ITB insyaallah. Ingin berjuang biar mewarnai kehidupan ini. Lain kalau ustaz-ustaz sudah lewat, nggak apa-apa. S1 tafsir misalnya masuk ITB, S1-nya lagi nggak apa-apa, bagus itu. Kadang-kadang begitu. S2-nya jurusan ini, jurusan itu. Banyak begitu. Jadi jangan sampai takut kepada kehendak Allah. Iya, alhamdulillah saya kok bisa ke Mekah. Adik saya ke Mekah. Tapi adik-adik saya berikutnya enggak ke Mekah, cukup di pondok sini. Dari mana itu? Kalau enggak karena kehendak Allah Subhanahu. Jadi anak-anakku sekalian, tekad. Nanti kalau sudah tepat waktunya enggak punya duit, ya berarti itu kehendak Allah begitu. Dan tekad, insya Allah. Ada seorang yang hanya tukang tukang kerja bangunan. Ya siap Yai, selama masih saya hidup lagi itu. Tekadnya kepada Allah. Ya caranya dicicil setiap hari. Cicil. Hanya 1 bulan berapa? 565.000 1 bulan. Jadi 1 bulan 565.000. Kalau bapak kamu merokok setiap hari 20.000, itu sudah 600. Sudah, coba jangan merokok bapaknya, nyicil. Sebulan sudah 600. Insya Allah bertekad karena perjuangkan untuk hidup seterusnya. Iya, jangan sampai hidup ini dikuasai oleh orang-orang yang selain kita yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang begini, sekarang Indonesia itu, dunia begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Ngerti? Jadi dalam ujian ini kamu sekarang dalam menghadapi ilmu-ilmu syar'i, ya, bagaimana wudu, bagaimana nanti kalau sudah tamat MUT, nanti kalau sudah MTU, ayo kuasai ITB. Nanti kamu dosennya nanti. Amin ya rabbal. Kamu menjadi minimal S2. Yang linear ya, yang manajemen suruh sampai profesor. Terus sistem informasi sampai profesor. Kamu menguasai. Insyaallah ada ini 1, 2, 3 jadi profesor nanti. Amin ya rabbal. Maka harus semangat. Jangan main mengandalkan Allah Subhanahu. Bahasa agamanya tawakal kepada Allah. Tawakal itu mengandalkan Allah. Kalau enggak mengandalkan Allah, salah sasaran kamu. Mengandalkan orang tua, jangan. Karena Allah yang hanya mengurus dunia dan seisinya. Jangan mengandalkan si fulan, jangan. Tetap hatinya mengandalkan Allah, mungkin datangnya dari sifu. Tapi kalau sudah mengandalkan si fulan, berarti kamu tidak percaya kepada Allah. Jadi anak-anak siap ya, berjuang. Semangat sekarang, 6 tahun selesai, lanjutkan untuk memikirkan dunia ini demi untuk perjuangan. Jelaskan ya, maka semangat sekarang cari ilmu, ujian, lisan, belajar, nggak paham, tanya, sering diskusi, sering munaqasyah. Dengan munaqasyah itu tambah paham, apalagi memang tidak paham, harus munaqasyah. InsyaAllah dengan langkah begini, semata-mata mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Siap anak-anakku ya? Gak ada bedanya antara
putri dengan putra sekarang sudah. Justru manusia itu banyak putri. Siapa yang ngurus dong putri juga? Harus putri sekarang. Yang ngurus putri. Yang paling banyak di dunia itu manusia itu adalah terus perempuan main-main. Naudzubillah. Jadi bukan hanya putra yang semangat, putri harus semangat. Nanti di sini ada mahasiswinya beda kamarnya, beda ruangnya. Oh, semenjak SD sudah berpisah putra putri, apalagi di ITB nanti, wah bahaya. Bisa dengan teknologi yang modern, interaktif, bisa nanti. Sekarang masih tinggal kerangka, tapi kalau sudah selesai, insya Allah full AC dan nanti interaktif antara dosen putri atau putra dengan mahasiswi dengan mahasiswa, enggak kumpul. Kocar kacir kalau kumpul nanti, naudzubillah, membuat dosa, membuat wadah untuk berbuat dosa, naudzubillah min dzalik. Semangat semuanya ya. Semangat, hadapi ujian dengan baik demi untuk menata sampai tamat, ke ITB. Duit urusan Allah itu. Kalau memang nanti udah daftaran ke ada duit, dia terpaksa itu. Sekarang nggak boleh, harus tekad. Karena kita akan mempelajari ilmu-ilmu kauniyah yang telah kita belajar selama 6 tahun, ilmu-ilmu syar'i ya. Sampai di ITB juga berbasis pesantren. Gerak-gerik harian selama 24 jam harus sesuai dengan ilmu syar'i. Di luar nggak begitu. Maka ITB berbasis pesantren. Doakan supaya cepat selesai ini. Setelah cor yang ruang yang tinggal belum dicor, ruang paling selatan. Paling selatan itu 2 ruang kuliah. Setiap satu ruang kuliah itu ukurannya 9 kali 8. Luas kamu nanti. Tak kira peluan. Kalau jangan tahu. Insya nanti tingkat 3 nanti itu. Ibaratnya lab. Karena memang teknologi harus butuh lab. Dan itu yang mahal. Laboratorium bahasa, laboratorium ada sistem informasi, laboratorium ini dan sebagainya. Itu 3 tingkat juga. Ada 3 tingkat itu 5 ruangan. Ruangan yang rata-rata ukuran 8 kali 12. Ada yang ukuran 8 kali 14. Yang paling panjang ukuran 8 kali 20. Lebih 22 mungkin, 22 ya 22. 26 dikurangi 20. Itu tekad kita. Wadah untuk kamu belajar. Bukan untuk saya. Saya mungkin bentar lagi secara logika ya mungkin mati pasti. Siapa yang nggak akan mati? Semuanya akan mati. Kalau sudah mati, kamu teruskan. Jangan saya mati terus mati juga pondoknya. Jangan patah, tumbuh. Kalau sudah patah, tumbuh terus. Jangan sampai patah terus mati. Jangan. Hilang, berganti. Kalau hilang berkembang, gimana? Hilang mau berkembang, wujudkan dulu, baru berkembang. Orang hilang berkembang, gimana mau berkembang kalau sudah hilang? Lucu, ada ustadz mengatakan kalau hilang berkembang. Loh, kata saya, hilang berkembang, hilang ganti dulu wujudkan, baru kembangkan. Oh sudah hilang berkembang. Siapa itu? Ada ustadz itu. Hilang berkembang katanya. Dari mana aku tanya itu? Oh, hilang berkembang.
Hilang ganti dulu, baru berkembang. Kalau hilang berkembang gimana? Mana wujudnya untuk berkembang? Oh hilang. Ayo siapa sekarang? Aduh argumentasi dengan saya kalau hilang berkembang katanya. Nah, saya nggak masuk akal hilang berkembang itu. Oh hilang, mau berkembang gimana? Oh hilang. Hilang ganti dulu baru berkembang begitu. Jadi patah tumbuh, hilang ganti, bukan berkembang. Karena kalau patah tumbuh, kalau patah bangun apa? Pohon patah tumbuh sendiri dia. Coba, ya kalau nggak bisa tumbuh berarti nggak berpotensial itu. Apa ini? Patahkan bleng ya. Pohon apa namanya ini? Karena itu patahkan bleng, sebulan kembang bertumbuh lagi dia. Kalau hilang, bagaimana mau bertumbuh? Ganti dulu baru tumbuh. Oh, jadi salah kalau hilang berkembang itu. Ngikuti mungkin patah tumbuh, hilang berkembang, salah. Kalau hilang ya ganti. Kalau patah bisa paham? Jadi pondoknya begitu. Patah tumbuh, hilang berganti, insya Allah. Siapa yang akan menumbuhkan? Ya kalian. Siapa yang akan mengganti? Ya kalian. Awas, harus betul-betul diperjuangkan untuk selalu tumbuh dan ganti kalau sudah nggak mampu. Ya, ganti. Ini saja anak-anakku, tekad kita berjuang ya. Karena akan begitu kamu nanti akan takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah, yang punya ilmu syar'i dan tahu keagungan Allah. Maka nanti pegangan kita itu ITB itu apa? Ialah orang yang ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Setelah kita mempunyai ilmu syariah yang selalu ingat kepada Allah, apa ujung-ujungnya kata Allah? Pasti orang itu akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini semuanya sia-sia, ya Allah. Diam sedikit, ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Pulpen kamu yang pegang tuh, diingat, sambung kepada Allah. Ya Allah, Engkau tidak menciptakan pulpen ini sia-sia, ya Allah. Bukan hanya itu, ditambah oleh firman Allah, Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Selagi faqina adzabannar, maka jagalah kami dari siksa neraka. Itu kamu nanti pinter, terus imannya kuat. Setiap sesuatu sedikit-sedikit mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu ujung-ujungnya. Maha suci Engkau ya Allah. Bukan seperti di luar, mana duit, enggak. Duit urusan Allah. Jadi yang kamu memberi biaya hidup itu siapa? Allah hakikatnya, bukan orang tuamu. Hanya melalui orang tua, hakikatnya Allah. Maka kalau ada apa-apa nanti, misalnya ada ini sebagainya, seperti Rasulullah, Allah mengatakan, berfirman kepada Rasulullah, Qul, katakanlah Muhammad, ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum in ajriya illa 'ala Allah. Jadi nanti kalau sudah kamu berhasil, ada apa-apa upah dari mana, itu untuk mereka. Dijadikan dana untuk mengembangkan untuk pribadi saya, pribadi kamu. In ajriya illa 'ala Allah. Upah saya hanya dari Allah.
Gitu. Nah, itulah jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang, aduh, untuk pribadi semuanya, yang lainnya nggak dapat apa-apa. Ini jiwa nanti ya, semangat ujian ini adalah tahapan kamu nanti akan masuk ke ITB. Jangan main-main, serius dari sekarang. Nanti kalau sudah tamat MUT, tamat MTU, siap untuk meneruskan perjuangan di zaman sekarang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Anakku sekalian, maka biasakan kebiasaan yang baik, terutama selalu nyambung kepada Allah, hatinya terutama. Ini yang sulit, karena hati terus dirongrong oleh iblis. Iblis nggak senang kalau kita menjadi orang baik. Terus dekatkan hatimu kepada Allah kapanpun. Jangan main-main, jangan bergurau. Kalau sudah bergurau, iblis masuk. Kamu betul serius, biar iblis gak masuk. Kalau sudah masuk iblis, gampang sekali. Jangankan kita, bapak-bapak kita, Nabi Adam, gampang. Sampai diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia ini. Jadi hati-hatilah dengan jangan main-main anakku, terutama anak-anak perempuan. Karena anak perempuan memang melalui perasaan. Laki-laki insya Allah, tapi sama aja. Laki perempuan kalau sudah diganggu iblis, na'udzubillahi min. Ini saja, mudah-mudahan maka kita seterusnya harus niat berjuang terus. Allah, 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 nggak ada lain. Kenapa? Karena kita hanya kembali kepada diri Allah, 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 Allah. Begitu dibiasakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.